Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana awzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidina wa an na'mala salihan tardahu wa adkhilna bi rahmatika fi 'ibadika as-salihin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sidang jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita senantiasa terus menghadirkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan penguatan bagi kita untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan sujud dan ruku yang barusan kita tunaikan adalah sujud dan rukunya orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salam dan salawat terhaturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana cara kita mengoptimalkan ibadah-ibadah dan memaksimalkan pendapatan pahala yang Allah sediakan selama kita berada di bulan Ramadan ini? Tentu ini adalah pertanyaan yang harus hadir sebelum kita masuk lebih dalam pada hari-hari berikutnya di bulan Ramadan. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita bahwa bulan Ramadan itu terbagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama adalah 10 hari pertama, di mana 10 hari pertama ini Allah mengajak kita untuk memasang mindset, membentuk sebuah paradigma sudut pandang dalam beribadah, beraktivitas, bahwa 10 hari pertama itu adalah rahmah. Kemudian 10 hari kedua itu adalah maghfirah. 10 hari ketiga itu adalah itqun minan nar. Nah, kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghadirkan rahmat terlebih dahulu? Supaya kita memasuki bulan Ramadan itu dengan rasa syukur. Sehingga dengan rasa syukur yang hadir ketika kita menjalankan perintah-perintahnya, di mana perintah itu membutuhkan kesabaran, ya, menahan diri, ada taklif di situ, ada pembebanan di situ, maka rasa syukur ini akan membuat ketika kita melaksanakan itu tidak menjadi sebuah beban, tetapi justru sebaliknya menjadi sebuah kesenangan, karena kita merasa dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga merasa bahwa kita tidak sendirian yang melakukan aktivitas, tetapi ada pertolongan yang telah Allah siapkan kepada kita. Sama seperti seorang karyawan sebelum diberikan tugas sesuai dengan kapasitasnya, sesuai dengan kemampuannya, terlebih dahulu dia dibawa bukan ke kantor tempat dia bekerja, tetapi dia diantar ke sebuah tempat fasilitas yang dia akan nikmati, yang merupakan hak bagi dia. Maka diantarlah dia ke dalam rumah
yang luas dengan fasilitas yang lengkap. Seolah-olah perusahaan berkata, kamu tidak usah memikirkan apa-apa aja ya terkait dengan kesehatan, terkait dengan makanan. Udah kamu fokus saja melakukan tugasmu sesuai dengan SOP yang ditentukan oleh perusahaan, maka insya Allah kan gitu ya. Kamu akan terus menikmati fasilitas, menikmati kemudahan, menikmati kemewahan dan sebagainya. Nah, itulah kira-kira yang Allah hadirkan di awal sebelum kita masuk di bulan Ramadan. Maka ada sebuah kisah dari Talha ibn Ubaidillah pernah mengisahkan kepada kita, dan kisah ini didengar oleh baginda Rasulullah. Kata beliau, datang dua laki-laki dari kampung Baliyin. Mereka dua-duanya masuk Islam. Yang satunya dengan semangat keislaman yang luar biasa, dia pun mengikuti program peperangan. Ya, dia ikut berperang. Tak lama kemudian, setelah dia mengucapkan syahadah, dia mati syahid dalam peperangan itu dan wafatlah dia. Sedangkan yang satunya itu tidak mengikuti perang, sehingga dia bisa hidup lebih lama dan meninggal setahun setelahnya. Kemudian Talha bin Ubaidillah bermimpi. Dia melihat dirinya bersama dua sahabat ini berada di depan pintu surga. Lalu penjaga surga menghampiri mereka bertiga, lalu menyebut nama sahabat ya yang meninggalnya setahun kemudian, yang tidak ikut berperang, statusnya tidaklah mati syahid, dipersilahkan lebih duluan masuk ke dalam surga. Baru setelah itu sahabat yang kedua yang statusnya mati syahid, padahal dua-duanya sama-sama masuk Islam, sama-sama bersyahadah, yang kedua ini baru diizinkan untuk masuk ke dalam surga. Sedangkan yang ketiga tentunya adalah Talha ibn Ubaidillah. Dan Talha Ubaidillah dikatakan, Anda belum saatnya Anda masuk ya, karena ya memang ya dia belum meninggal. Keesokan harinya sahabat Talha ibn Ubaidillah menceritakan kepada sahabat-sahabat yang lain. Maka terjadilah perdebatan, pertanyaan. Kenapa sahabat yang statusnya mati syahid, tak lama setelah dia beriman kepada Rasulullah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, masuk Islam, justru dia masuk ke dalam surga setelah ya sahabatnya, temannya yang satu yang meninggal tidak dalam status mati syahid, tetapi meninggalnya setelah setahun kemudian. Terjadi diskusi antara para sahabat, lalu didengar oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Talha menceritakan kepada baginda, lalu Rasulullah tersenyum sambil berkata, "Amma sahibakuma, adapun dua saudara kalian yang engkau ceritakan itu, bukankah yang satu yang meninggal setahun kemudian dia mendapatkan bulan Ramadan, dia berpuasa di dalamnya, dia salat di dalamnya, tilawah di dalamnya." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membandingkan kebaikan amal antara keduanya, bahwa saudaramu yang setahun kemudian namun dia mendapatkan Ramadan, perbedaan kebaikan di antara keduanya seperti perbedaan antara langit dan bumi. Nah, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari sini? Bahwa saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, kita yang duduk saat ini di hari Kamis tanggal 19 Februari adalah orang-orang yang dipanjangkan usianya disebabkan karena kita masuk di bulan Ramadan.
Dan ini adalah ijabatan, ini adalah jawaban dari doa yang selama ini kita panjatkan 2 bulan sebelumnya ketika masuknya bulan Rajab. Kita sudah memulai berdoa memohon kepada Allah, ya Allah berkahi bulan yang kami lewati, bulan Rajab dan Sya'ban, dan ya Allah pertemukan kami dengan bulan Ramadan. Maka ini kehadiran kita saat ini adalah sebuah ijabah, jawaban dari permintaan kita. Dan perhatikanlah orang-orang yang ada di sekitar kita. Atau boleh jadi lebih jauh sebelumnya ketika barusan kita meninggalkan bulan Ramadan tahun 2025, kita punya azam bersama-sama, mudah-mudahan tahun depan kita bertemu lagi dengan bulan Ramadan, kan begitu. Tapi ternyata tidak semuanya yang ikut bersama kita berpuasa hari ini. Tidak semuanya bersama dengan kita menyaksikan sidang isbat tahun 2026. Oleh karena itu saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, wajar ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghadirkan 10 hari pertama di bulan Ramadan, mindset kita, paradigma kita dalam memasuki bulan Ramadan adalah rasa syukur, karena adalah nikmat yang luar biasa yang tidak semua Allah berikan kepada hamba-hambanya, dan kitalah yang terpilih. Oleh karena itu ini adalah kesempatan yang mahal, kesempatan yang istilahnya keterlaluan lah kalau tidak digunakan kesempatan ini di saat tidak semua saudara-saudara kita mendapatkan kesempatan tersebut. Oleh karena itu di antara hadis-hadis yang menegaskan bahwa masuknya bulan Ramadan adalah sebuah kesempatan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai mengatakan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu an, ragima anfu rajul, ya, ragima anfu rajulin, sampai diungkapkan 3 kali, ya, cilakalah seorang hamba, dakhala alaihi ramadhana fansalah, dia masuk bulan Ramadan lalu dia keluar, falam yughfar lah, lalu dia tidak diampuni dosa-dosanya. Artinya masih hidupnya kita sampai saat ini dan bertepatan dengan masuknya bulan Ramadan, seharusnya ini menjadi kartu bagi kita, menjadi kesempatan luar biasa bagi kita untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu juga kalau kita perhatikan dalam hadis-hadis yang lain yang hampir senada. Bahkan bukan hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengingatkan kepada kita bahwa ini adalah sebuah kesempatan, tetapi juga malaikat Jibril, kan? Ya. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis, ya, pernah suatu ketika Rasulullah sebelum khutbah, setiap kali naik anak tangga beliau mengatakan amin. Setelah selesai khutbah ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, kami mendengarkan Anda 3 kali mengatakan amin. Kira-kira apa yang terjadi tadi itu? Dan Rasulullah pun menceritakan bahwa barusan saja malaikat Jibril menghampiriku, menyapaku, dan meminta saya untuk mengaminkan doanya. Dan salah satu di antara 3 doa yang dipanjatkan oleh malaikat Jibril adalah orang yang masuk dalam bulan Ramadan lalu keluar tetapi dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu malaikat Jibril memohon kepada Allah, adkhalahun nar wa ab'adahu Allah, masukkan dia ke dalam neraka dan Allah menjauh dari orang tersebut. Ini permintaan malaikat Jibril. Jadi barang siapa yang masuk, man dakhala alaihi Ramadan falam yughfar lah, barang siapa yang masuk ke bulan Ramadan tetapi tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka permintaan malaikat Jibril adalah dimasukkan dia ke dalam neraka dan Allah menjauh darinya. Mari kita renungkan saudaraku hadis ini. Dan hadis ini sahih.
dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, disahihkan oleh Imam Albani, bahwa kita ini sudah mendapatkan objek, kita sudah menjadi sebuah objek doanya malaikat Jibril. Dan yang berdoa adalah malaikat Jibril, Sayyidul Malaikah, malaikat yang terbaik, pemimpin dari semua malaikat. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu doanya diaminkan oleh Sayyidul Bashar. Ya kan? Diaminkan oleh manusia terbaik, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ini saja sebenarnya sudah menjadi motivasi bagi kita bahwa jangan sampai kesempatan ini berlalu begitu saja, ya. Ditambah lagi dengan banyak sekali hadis-hadis, ya, wejangan-wejangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Sebagaimana Rasul bersabda, rubba sha'imin, berapa banyak orang yang berpuasa, dia tidak mendapatkan kecuali rasa dahaga, tidak mendapatkan kecuali rasa lapar. Padahal yang kita inginkan di balik lapar dan dahaganya ini adalah apa? Ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kelipatan pahala yang tidak terbatas. Bahkan saking intimnya antara kita yang sedang berpuasa dengan Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala mengatakan kullu amali ibni Adam lahu. Semua amalnya anak cucu Adam itu akan kembali kepadanya. Seolah-olah Allah mengatakan kepada kita, itu sujudmu buat kamu, itu tilawahmu buat kamu, illa siyam, kecuali puasa, kata Allah Subhanahu wa taala, fa innahu li, sesungguhnya puasa itu adalah milikku, wa ana ajzi bihi, dan saya sendiri yang akan memberikan balasan pahala dari puasa yang kita laksanakan hari ini. Maka ada keintiman yang dihadirkan oleh Allah kepada kita ketika perintahnya kita laksanakan. Oleh karena itu saudara-saudaraku, wajar saja tadi imam kita membaca deretan ayat yang berbicara tentang puasa, ya. Ketika Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam, ya, narasinya adalah pembebanan, diwajibkan kepada kalian berpuasa, tidak makan dan tidak minum. Berarti kan kita diperintahkan untuk berlapar-lapar dan berdahaga-dahaga, kan begitu? Bahkan definisi puasa bukan saja tidak makan dan tidak minum, tetapi segala hal yang bisa membatalkan puasa. Ya, termasuk yang disebutkan adalah berhubungan dengan pasangan misalnya. Dan ini membutuhkan perjuangan. Tetapi ketika narasi itu hadir, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala menyebutkan faman kana minkum maridan aw ala safar. Setelah ayat ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridan aw ala safarin. Artinya apa? Tiba-tiba Allah menghadirkan keringanan. Maka barang siapa di antara kalian yang dalam perjalanan atau dalam kondisi sakit, maka silahkan tidak berpuasa dan diganti dengan waktu yang lain. Begitu juga di ayat setelahnya, ketika Allah berbicara tentang syahrul Ramadan, yang Allah nampakkan tidak langsung puasa, padahal puasa itu di bulan Ramadan, tetapi yang Allah hadirkan dalam narasinya adalah Al-Quran, ya kan? Padahal kita tahu ketika kita berbicara tentang surah yang membicarakan tentang nikmat Allah, bahkan redaksi pertama di ayat tersebut adalah pemberi nikmat, yaitu Ar-Rahman, ya kan? Di surah Ar-Rahman, apa bukti kasih sayangnya Allah kepada kita? Yang pertama kali yang dihadirkan adalah Allamal Quran. Dia yang mengajarkan Al-Quran. Baru setelah itu khalaqal insan. Artinya anugerah
nikmat Allah dengan penciptaannya kita menjadi seorang manusia dalam kondisi fi ahsani taqwim ini, ternyata itu dinomor duakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nomor satunya apa? Yaitu diturunkan diajarkannya kita Al-Qur'an. Lalu kalimat itu dihadirkan ketika penyebutan bulan Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an. Jadi Allah ini ingin menyeret kita, wahai hambaku, memang secara fakta Anda tidak makan dan tidak minum. Secara fakta Anda harus bersabar. Tapi ketahuilah, sebelum kesabaran itu hadirkan terlebih dahulu rasa syukur Anda kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita yang tidak Allah berikan kepada orang-orang selain kita. Sehingga saudara-saudaraku, ini akan memberikan nuansa yang berbeda ketika kita menjalankan beban tersebut. Maka sisanya tinggal dua. Ya, ketika syukur ini sudah menjadi cara berpikir kita dalam menjalankan perintah Allah, ya, baru setelah itu pastikan dua hal untuk tetap amal-amal kita terjaga. Apa itu? Yang pertama adalah niat. Maka niat diletakkan di awal dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Ya, wahai orang-orang yang beriman. Ya, karena niatnya orang beriman pasti mengharap kepada siapa? Allah. Itu niatnya orang beriman. Sedangkan niatnya orang munafik, ya, kan tidak. Dia kelihatan berpuasa, tapi sebenarnya dia tidak mengharapkan apa-apa dari Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya ingin selamat, dia ingin nyaman di tengah manusia yang kebanyakan berpuasa. Gak nyaman, gak enak kalau mereka melihat saya tidak berpuasa. Begitu niatnya orang munafik. Tapi niatnya orang beriman, itu adalah karena Allah. Maka itulah yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ingatkan kepada kita, man sama Ramadana imanan, kan begitu. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman, artinya dia niatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan pahala ihtisaban, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, untuk memastikan itu juga tetap terjaga, ya. Setelah kita merasa aman saja ketika ada beban, tetap Allah akan membantu saya, memberikan kemudahan bagi saya. Dan saya dalam posisi sebenarnya bukan sedang terpaksa, tetapi ya memang harus saya berpuasa sebagai bentuk rasa terima kasih, kan begitu. Maka yang kedua, untuk dipastikan amal itu tetap terjaga, pastikan saudara-saudaraku bahwa amal yang kita lakukan ini sesuai dengan petunjuk dan contoh yang telah diberikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka janganlah beribadah tanpa ilmu. Maka harus didasari dengan ilmu, dan ilmu itu ya'ulu ila Al-Quran was sunnah. Ilmu itu tertuju kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Itulah landasan kita. Oleh karena itu, mudah-mudahan dengan tiga hal ini. Yang pertama, ayo kita masuk bulan Ramadan dengan rasa syukur, karena kita tahu ini adalah rahmat dari Allah, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadi kesempatan bagi kita yang tidak menjadi jaminan bagi kita tahun depan akan mendapatkan. Boleh jadi yang berdiri ini saya yang berdiri, boleh jadi mungkin tahun depan tidak berdiri lagi di sini. Kita tidak tahu, karena sudah buktinya banyak. Banyak dari saudara kita bersama-sama tahun kemarin ternyata tidak bersama lagi. Kemudian yang kedua adalah memastikan semua ibadah, terlebih khusus puasa, itu pastikan niatnya. Oleh karena itu kalau kita lihat ibadah-ibadah makrunatun bin niyah, semua ibadah berdekatan dengan niat. Ketika pelaksanaan, misalnya ketika kita sholat, niatnya sholat di mana? Pada saat kita takbiratul ihram, kan? Ketika kita berhaji, niatnya di mana? Ya ketika kita berada di miqat, sudah ganti pakaian ihram, kan begitu. Tapi
Kalau puasa wajib, puasa Ramadan, niatnya bukan pada saat sahur, tetapi niatnya jauh sebelumnya. Maka kalimatnya di dalam hadis Aisyah, "Man lam yubayyit an-niyah fala siyamalah." Barang siapa yang tidak membermalamkan niatnya, maka tidak ada puasa baginya. Di dalam hadis yang lain, "Man lam yubayyit as-siyam qabla al-fajr." Barang siapa yang tidak memalamkan niat puasanya sebelum fajar, fala siyamalah, maka tidak ada puasa baginya. Ini menunjukkan bahwa perlu memastikan tidak makan dan tidak minum kita didasari karena kita tahu bahwa ini adalah perintah Allah. Allah mengajarkan kita, Allah mendidik kita menjadi orang-orang yang bertakwa dan mengharapkan pahala hanya darinya. Dan yang terakhir, pastikan semua aktivitas ibadah kita mengikuti apa yang sudah dicontohkan oleh baginda Rasulullah. Maka di situ Rasulullah bersahur, maka kita pun bersahur. Rasulullah juga berbuka puasa, kita pun berbuka puasa. Bahkan tidak hanya sekedar sahur, Rasulullah meminta kita untuk apa? Takjil, ya, mentakhirkan, ya, pakai alif ya Pak ya. Takjil pakai alif. Ya, artinya takhir, mentakhirkan sahur. Tapi di sisi lain ketika kita berbuka puasa, kita diperintahkan ta'jil pakai ain. Ya, ta'jil artinya mempercepat. Jadi jangan sholat maghrib dulu baru buka puasa, tapi buka puasa baru sholat maghrib. Jangan azan dulu baru buka puasa, tapi buka puasa dulu baru azan. Nah, inilah sunnah-sunnah Nabi yang telah diwariskan kepada kita. Mudah-mudahan kita bisa menjalankannya sebulan penuh dan kita senantiasa diberikan kesehatan, ya, diberikan kemudahan. Dan yang lebih penting adalah tentunya diguyurkan keimanan sehingga kita bisa, ya, menyelesaikan ibadah puasa dengan apa ya? Dengan cara yang terbaik, yaitu pribadi yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tersilap. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.